Buat lo Cica, mantan yang gak pernah bisa move on, lo mamam nih. Gue sih sengaja pamerin ayang. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Penampilan Chandrika Cika yang katanya mantan Thorik Halilintar di podcastnya Deddy Corbuzier menuai banyak sorotan dari netizen. Karena di situ Cika seakan-akan ingin menjadi playing victim dan dia seakan-akan korban yang harus dikasihani karena dia mengungkit-ungkit lagi soal hubungannya dengan Thorik Halilintar dan sakit hati nampaknya karena Thorik Halilintar diambil oleh Fuji. Dalam podcast itu dia juga mengatakan bahwasannya kenapa dia tidak diajak ngonten sementara Fuji diajak ngonten sama Thorik, sering kali diajak ngonten. Kemudian yang kedua, yang merasa dia janggal dan aneh selalu itu saja. Kenapa setelah putus siangnya langsung dengan Fuji? Hal itu membuat netizen geram. Kemudian banyak video yang beredar di internet, di TikTok yang mengatakan begini, gimana nggak dihujat terus? Tiap datang ke podcast seringnya bahas mantan, sedangkan sang mantan tetap diam. Semakin membela diri dan mencoba menjelaskan sebaik apapun dirinya, semakin kelihatan sifat aslinya. Begitu kata netizen. Panas lah kok sewot. Mereka memang konten mereka ditunggu sama banyak orang. Loh kenapa lo iri gak pernah dikonten dulu? Oh pernah sih, cuma Anyep yang gak pernah trending gitu. Kalau sama Thorik sama Fuji mah kontennya ya selalu ditunggu sama semua para fans. Kenapa? Karena mereka tuh cocok banget, so sweet banget, buat baper, bucin, ya gak sih? Dan buat mohon maaf ya buat Om Deddy yang bilang kalau misalnya konten gak makan. Sebenarnya sih Thorik sendiri kan emang udah punya usaha ya sama keluarganya dari dulu banget, dan dia juga menjadi brand ambassador beberapa produk, jadi nggak harus konten segala macam. Tapi karena kontennya itu disukai sama ditunggu banyak orang, ya wajar aja dong, ya kan? Selagi dia nggak merugikan orang lain dan selagi dia nggak nyenggol masa lalu, nggak kayak si masa lalu itu yang belum move on, udah 4 bulan loh ya. Thorik Fuji aja udah bahagia loh, di mana-mana diundang nggak pernah bahas masa lalu, tapi dia kenapa di mana-mana harus bobok tofu? Kemudian ini adalah komentar lain. Meskipun banyak orang yang bilang bukan mau dia bahas mantan, tapi dia cuma jawab saat ditanya. Maaf nih ya, kalau mau podcast tuh kan diundang. Seharusnya tanya dulu mau bahas apa. Kalau sekiranya bahas hal yang sama tiap podcast, bisa kan nolak? Begitu kata netizen. Dari dia kita belajar guys, kalau nggak semua yang good looking itu good attitude. Lo pernah dengar kan waktu dia live kayak gimana yang bilang aduh gue nggak bisa deh ngejelasinnya. Ada sih kayak di Facebook di Instagram, di FYP TikTok tuh ada banyak banget berseliweran. Dan gue sebenarnya sih juga gak ada masalah sama dia. Cuman pas dia live itu kan dia pernah nyebut Fuji. Dia bacain komentar fansnya dia yang bilang kalau Fuji itu terkenal karena nih dia bilang jangan kayak gitu guys, jangan kayak gitu guys. Tapi sebelum itu dia kayak ketawa gitu kan. Gue gak nyalain dia sih, cuman kayak pasti masih ada rasa bukan dendam sih dia bilang, rasa kayak gak puas gitu kenapa Thorik tiba-tiba sama Fuji. Ya udahlah, lo kan udah sama yang bagus kan yang di Bali, yang ada story-nya itu. Kemudian ini lagi, caper banget sih tuh mantannya Oik. Move on dong, Tofu udah bahagia, gitu katanya. Berantem, masih nge-stalk mantan, masih nge-stalk mantan. Dia hari ini terdakwa
Dikasih info mas ya? Gak ngono mas carane mas. Gimana? Dikasih info mas ya. Malu banget tuh, kalau gue sih malu. Karena kalau misalnya gue malu banget ya, tapi kalau misalnya kayak ambang muka dua yang mukanya tebal tuh nggak ada malunya sih. Itu bener-bener kayak udah dibilang, lo ngikutin gaya gue ya, lo ngikutin baju gue ya. Nggak disindir sama netizen, disindir sama kayak langsung. Mungkin udah mulai risih kali ya, karena semuanya diikutin. Kalau gue pansos juga gue nih sekarang motori. Bukan main, bunglon lo ya. Kemarin lo bilang kalau misalnya gue udah pacaran sama Torik, mau kalian halangin, mau kalian apain, gue udah pacaran sama Torik. Sekarang gue bilang kalau gue pansos, gue bilang hai guys, gue udah pacaran sama Torik, gue udah gini-gini. Apa sih maksudnya? Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Apa pura-pura amnesia atau kayak gimana? Nggak tahu deh. Bukan main waterboom, man. Sekarang dekatnya sama Bang Kata. Ya positif thinking aja kali ya, lagi collab gitu. Cuman sih gue fokusnya sih bukan karena kedekatan mereka. Cuman kayak mungkin setelah kemarin banyak video dan banyak yang banding-bandingin dia sama Uti. Terus tadi kayak pas udah kesoket sama kamera, dia kayak gini kan. Kemarin kenapa gak ngelakuin itu? Setelah dibandingin, dibilang Fuji sopan banget, baru kayak gitu ya. Ya udahlah. Sama Mayang. Kenapa? Puji pansos. Masa? Punya masalah apa bang sama hidupnya sampai segitunya banget bilang Puji pansos? Pansos sama siapa? Bukannya Puji dari dulu udah ngikut almarhumah Vanessa ya, jaga galah. Segitunya banget suka sama Mayang. Tapi kalau dilihat sih mukanya abang ini mirip banget sama Pak Dodot. Jangan-jangan abang aneh-aneh ya Dodot juga ya. Soalnya sifatnya mirip. Puji nggak pansos. Jadi no drama-drama pansos sama siapa sih? Gala memang nemplok sama Puji. Karena emang udah deket banget. Kalau sama Mayang nggak tahu juga sih. Jujur itu aku ketika ngeliat kalian tuh pertama, ya ampun masih baby face gitu. Kayak gitu banget sih. Candaan biji ketumbar kan tutup botol. Baby face, ya baby face. Belum ketemu Fuji sih. Ujung kunyit biji ketumbar.